ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonan. Saya ulangi. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suara. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak saja membaca, merenungkan, dan mendengarkan firman Tuhan, tetapi jauh lebih berbahagia ketika firman Tuhan ini kita lakukan di dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sebagai orang Sumba, di dalam peristiwa duka cita kita sering melihat orang-orang meratap, orang-orang menangis. Tidak saja keluarga, bapak, mama, kakak, adik yang menangis dan meratap atas peristiwa duka cita. Kita juga melihat ada begitu banyak sanak saudara handai taulan datang ke rumah duka, menangis, meratap atas peristiwa duka cita yang dialami, dan yang seringkali melakukan ini adalah perempuan. Biasanya mama-mama atau saudari-saudari kita yang perempuan datang, duduk dekat jenazah, meratap, menangis atas peristiwa duka cita. Dan setelah meratap, biasanya mama-mama, saudari-saudari kita duduk dalam keheningan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, saya melihat atau memahami ketika mama-mama atau saudara-saudari meratap dekat jenazah, itu adalah sebuah ruang pemulihan. Tidak saja meratap, orang-orang yang datang dengan membentangkan kain atau sarung tidak saja sebagai sebuah simbol kekeluargaan, tetapi sebagai sebuah simbol cinta kasih, sebagai sebuah simbol penerimaan bahwa kami juga turut merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga. Bicara tentang meratap, pembacaan kita saat ini Mazmur 130 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua memperlihatkan bagaimana dalam kesedihan yang dialami oleh pemazmur. Pemazmur mengalami kesedihan yang mendalam. Dia berseru kepada Tuhan untuk memohon belas kasih. Dikatakan, dari jurang yang dalam aku berseru kepada Tuhan. Dari kedalaman menggunakan bahasa aslinya Sheol. Sheol di sini adalah metafora dari kesengsaraan total. Jadi pemazmur merasa dia berada dalam kesengsaraan yang total. Dia berada dalam kesedihan yang begitu mendalam. Penderitaan yang mendalam membuat pemazmur merasa dia seperti seorang yang berada di lubang kubur. Dia tidak berdaya dan dia memohon, Tuhan tolong saya. Kalau kita baca, ini adalah ratapan
dari pemasmur. Dia meratap atas peristiwa duka cita yang dialami. Bapak mama meratap itu berarti menangis yang disertai dengan ucapan-ucapan yang menyedih. Dia menangis sambil berkeluh kesah. Bacaan kita memperlihatkan bagaimana pemazmur meratap kepada Allah. Bapak-bapak, kalau kita bicara tentang meratap, bagi kita orang Sumba mungkin ini sesuatu hal yang tidak biasa. Apalagi bagi laki-laki. Laki-laki dilarang untuk menangis. Laki-laki dilarang untuk memperlihatkan kecengengan. Kalau dia menangis dikatakan lemah. Meratap atau ratapan adalah jalur iman yang paling jujur. Jalur komunikasi atau jalur percakapan yang paling jujur yang Tuhan berikan. Dalam ratapan Bapak Mama kita boleh jujur kepada Tuhan. Kita boleh mengakui apa yang menjadi pergumulan ini tanpa kita harus merasa bersalah. Mengapa meratap? Bukankah di gereja, bukankah dalam PA, bukan dalam khotbah kita seringkali diajarkan mengucap syukur senantiasa. Bukankah kita diajar untuk mengucap syukur? Lalu sekarang Pak Pendeta mengatakan merataplah. Mengucap syukur senantiasa bukan berarti ketika kita menderita, ketika kita ada dalam masalah, kita boleh mengatakan, kita boleh bersenang-senang, kita boleh tertawa-tertawa. Tidak. Di dalam persoalan, di dalam duka cita, datang berkeluh kesah kepada Tuhan. Ketika kita mengalami kesusahan, ketika kita mengalami persoalan pergumulan, mari kita menunjukkan ratapan kita. Meratap Bapak Ibu berbeda dengan protes. Meratap bukan kita protes kepada Allah, tetapi kita meratap, kita tetap teguh kepada Allah. Ratapan atau meratap atau menangis atau berkeluh kesah kepada Tuhan memampukan kita untuk menghadapi kenyataan dengan cara yang jujur. Memampukan kita untuk menghadapi berbagai persoalan hidup yang datang kepada kita dengan cara yang jujur. Meratap akan membantu kita memahami bahwa persoalan pergumulan tidak dianggap sebagai suatu kegagalan, sehingga saya memilih untuk mengakhiri hidup saya. Meratap membantu kita memahami bahwa persoalan pergumulan kita ada Tuhan yang menolong kita. Meratap Bapak Mama berarti tunduk dalam kerendahan dan menyadari keterbatasan diri kita, dan kita membangun kembali semangat dalam Tuhan. Dalam ratapan atau ketika kita meratap kepada Tuhan, kita mengekspresikan diri kita, kita menyuarakan kepedihan kita, kita menyampaikan emosi pribadi kita. Dalam ratapan sama seperti pemazmur yang diawali dengan keluhan dan diakhiri dengan harapan. Meratap Bapak Mama bukan hanya sekedar menangis, tetapi meratap berarti kita mengeluh kepada Allah. Kita meminta pertolongan kepadanya dan berharap segala yang terjadi akan menjadi lebih baik lagi. Bapak Mama, meratap berarti membawa pengalaman-pengalaman kita yang paling menyakitkan ini, apapun yang kita temui dalam hidup ini. Saya tidak bilang bahwa kita tidak mengalami persoalan. Mungkin setelah ini persoalan hidup itu makin berat. Tetapi ketika kita meratap, kita membawa pengalaman paling menyakitkan kepada Tuhan, dan kita merasa dimengerti oleh orang lain. Bapak Mama, saudara-saudariku yang terkasih, apa maksud firman Tuhan hari ini? Di tengah peristiwa duka cita ini,
Mungkin dengan keluarga yang penuh tanda tanya. Dan mungkin kita semua dengan pertanyaan-pertanyaan. Mengapa? Mengapa? Dan mengapa? Bapak Mama, saudara-saudara sidang perkabungan, hidup selalu tidak baik-baik saja. Kita pasti mengalami kejatuhan. Kita pasti mengalami kegagalan. Situasi hidup yang benar-benar gelap dan kelam pasti kita akan lalui. Sama seperti keluarga di sini mengalami peristiwa duka cita dengan pertanyaan mengapa? Mengapa dengan cara seperti ini? Seperti pemazmur, jangan ragu, berseru dan meratap kepada Tuhan. Ungkapkan apa yang menjadi persoalan dan pergumulan, bahkan pertanyaan-pertanyaan. Dan meratap adalah ruang pemulihan. Seperti yang saya ungkapkan tadi di awal, ketika perempuan-perempuan atau mama-mama orang Sumba setelah menangis, meratap, berkeluh kesah, mereka mengalami pemulihan. Ketika kita ada dalam persoalan pergumulan, merataplah kepada Tuhan. Tidak apa-apa untuk meratap, tidak apa-apa untuk menangis. Seringkali dalam pergumulan kita dipaksa untuk baik-baik saja. Kita dipaksa untuk jangan menangis, harus kuat, tidak boleh lemah, apalagi laki-laki. Dan secara psikologis, seringkali laki-laki lebih gampang terkena stres, bahkan depresi. Kenapa? Karena susah, sulit untuk mengekspresikan emosi yang ada dalam diri. Ya tidak baik-baik saja, tapi dia mengatakan, ya saya baik. Makanya kalau saya khotbah di gereja, saya selalu bertanya, apa kabar? Seringkali jawabannya baik, itu sebagai sebatas formalitas. Sebenarnya kita sedang tidak baik-baik saja. Meratap Bapak Mama, laki-laki, perempuan, tua dan muda, itulah adalah anugerah, adalah momen yang diberikan oleh Tuhan untuk kita menjadi pulih. Jadi ketika kita ada dalam persoalan apapun, meratap, menangis. Bapak Mama, sidang perkabungan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak semua orang punya kekuatan yang sama dalam menghadapi beban. Tidak semua orang punya daya yang sama dalam menghadapi persoalan. Tidak semua orang punya ruang untuk bercerita. Oleh karena itu kita tidak gampang menghakimi orang lain. Tidak semua orang bisa bercerita atau melepaskan penat yang dialami. Oleh karena itu kalau kita tidak bisa untuk semua itu, merataplah, Allah mendengarkan. Kehadiran kita, saya mau bilang Bapak Mama semua, kalau tidak bisa hadir untuk meringankan beban orang lain, setidaknya kita tidak menambah beban orang dengan kata-kata yang mungkin membuat orang semakin terluka. Kalau kita tidak bisa meringankan beban keluarga dengan berbagai pertanyaan mengapa, sedikit tidak jangan menambah dengan berbagai pernyataan yang semakin membuat kita terluka. Untuk keluarga yang berduka, merataplah, ungkapkan kepedihan hatimu kepada Allah. Berproseslah dalam ruang ratapan ini, berproseslah dalam ruang pemulihan ini. Kepada kita semua, sanak saudara dan handai tauran, ketika ada yang meratap, mari kita peka. Mari kita peduli untuk mendengarkan ratapan orang lain, menolong mereka untuk pulih, bukan menghakimi dan lain sebagainya. Di dalam setiap perjalanan hidup ini, kiranya kasih Tuhan boleh menolong kita dalam kita melanjutkan perjalanan hidup ini.
Tuhan memberkati kita. Amin.